Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Febri Ramdhani, mahasiswa Fakultas Sastra Indonesia di Universitas Pamulang. Sekarang sudah masuk ke semester 5. Di sini saya diberikan kesempatan untuk bisa mempresentasikan mengenai salah satu materi yang ada di mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya memilih modul pertemuan 2 mengenai pengertian kewirausahaan. Nah, dosen pengampunya dalam mata kuliah ini adalah Ibu Nur Rahmah Wahidah, SEMM. Dan tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai materinya. Oke. Ya, di sini yang pertama mengenai apa sih yang dimaksud dengan wirausaha, ya. Dan menurut para ahli yaitu Steinhoff dan John F. Burgess, wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Istilah kewirausahaan atau entrepreneur pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh seorang ekonom Prancis bernama Richard Cantillon. Menurutnya, entrepreneur adalah agent who buys means of production at certain prices in order to combine them. Ya, jadi mungkin artinya kurang lebih seseorang yang membeli bahan baku produk ya di harga tertentu, di mana dia kemudian mengcombine-nya, menggabungkannya dengan berbagai cara sehingga bisa memiliki nilai jual yang lebih gitu ya. Jadi sebuah produk baru yang menjadi lebih baik lah untuk dipasarkan ke publik seperti itu. Oke, next lagi. Lanjut. Di sini ada tentang cara berwirausaha. Ya, dimana sekarang banyak metode atau cara untuk menjadi wirausaha. Jadi semua tergantung pada modal yang dimiliki oleh masing-masing calon wirausaha. Nah, cara-caranya ya, di sini ada 3. Yang pertama adalah sebagai pemilik modal sekaligus menjadi pengelolanya, ya ownernya, ya CEO dari bisnis yang dimiliki. Terus yang kedua ada sebagai penyetor modal, ya artinya kita tidak terlibat dalam pengelolaan usaha yang dimulai. Ini istilahnya investor ya. Dia hanya memberikan sejumlah dana di sebuah bisnis, dan kemudian dari situ mungkin mereka bisa melakukan bagi hasil ya, macam konsinyasi dan sebagainya. Lalu yang ketiga di sini ada memberikan tenaga yang dikonversikan dalam bentuk saham. Ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Ya, di sini ada masuk ke masalah norma wirausaha. Ya, jadi setiap kegiatan usaha ya biasanya selalu ada komunitas yang terbangun dan selalu diikuti oleh anggota yang memiliki jenis usaha yang sama. Walaupun tidak menutup kemungkinan komunitas tersebut lintas usaha, ya, organisasi atau komunitas ini biasanya ada di tingkat kabupaten atau provinsi, sehingga semua anggotanya harus mengikuti norma-norma yang sudah ada di dalam anggaran dasar organisasi, sehingga para wirausaha ini mampu untuk mengikuti keempat hal yang ada di sini, yaitu pertama adalah mengikuti norma yang berlaku, ya selalu berpenampilan rapi dan sopan, terus juga gaya dan cara bertutur kata sopan dengan penuh tata krama, dan yang terakhir adalah menyenangkan orang lain. Di sini kenapa saya kasih bintang sedikit? Ya, mungkin untuk diaplikasikan hal yang keempat ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bersosial
mungkin agak sedikit sulit ya gitu, karena kita tentu tidak bisa menyenangkan hati semua orang gitu ya. Namun di sini jika dalam hal bisnis, dalam hal wirausaha, tentu kita menyenangkan orang lain itu menjadi salah satu hal yang penting gitu ya, seperti kepada konsumen tentunya ya, para karyawan kita gitu kan, supaya timbul rasa kebersamaan gitu ya, timbul hal-hal yang positif lah, menimbulkan hal yang positif seperti itu. Oke, next lagi ini tentang etika berwirausaha gitu ya. Jadi suatu kegiatan ya haruslah dilakukan dengan etika atau norma yang berlaku dalam dunia usaha. Pengertian etika adalah tata cara bagaimana berhubungan dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, dalam etika berwirausaha perlu ada ketentuan yang mengaturnya. Adapun etika wirausaha secara umum adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 8 komponen. Yaitu yang pertama adalah jujur plus adil. Ya, jujur dan adil yaitu sangat penting sekali, sangat krusial sekali tentu. Tidak hanya harus dilakukan oleh para wirausaha, ya para bisnismen, ya ini tentu harus kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Bagi semua orang tentu harus harus memiliki sifat ini gitu ya. Yang kemudian ada tanggung jawab di sini sebagai wirausaha atau bisnismen, yang kita bertanggung jawab dengan usaha yang kita jalankan, terus juga para konsumen, para karyawan yang kita punya gitu ya. Terus juga selanjutnya di sini ada disiplin. Disiplin itu sangat penting, yaitu mungkin dari segi waktu, dari segi konsisten dalam berwirausahanya gitu ya, dalam produknya dan sebagainya. Terus juga di sini saling bantu gitu ya, untuk kita bisa saling membantu para konsumen atau para karyawan kita gitu ya, dalam kita menjalankan bisnis gitu ya, saling membantu, karena tentu tidak serta-merta yang namanya berbisnis itu kan ya namanya berbisnis itu semua orang pasti memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial gitu. Namun di sini ya jangan dilupakan juga bahwa yang namanya saling membantu, tolong menolong terhadap sesama manusia, terhadap masyarakat, itu sangat penting juga untuk dilakukan agar terbangun bonding yang baik gitu ya, seperti itu. Ini membina hubungan juga ya kurang lebih sama dengan saling bantu ya, kita membina hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar, para konsumen, karyawan dan sebagainya. Lanjut di sini ini agak lompat-lompat nih, kadang ke bawah terus langsung ke atas lagi. Di sini ada komitmen. Ya, kita tentu harus berkomitmen tentang bisnis yang kita jalankan, bagaimana kita tetap teguh gitu, berpendirian, misalkan jangan berubah-ubah gitu loh, kebijakan yang sebenarnya sudah baik. Terus juga bisnis kita itu akan jadi jika kita tidak berkomitmen tuh akan jadi tidak konsisten, tidak akan maju lah, salah satunya seperti itu ya, jika kita tidak memiliki komitmen yang baik. Terus sini ada taat hukum. Ya, taat hukum itu sangat penting. Ya, kita sebagai warga negara yang baik harus menaati hukum yang berlaku di negara kita. Ya, seperti contohnya di Indonesia sendiri, taat hukum dalam perizinan, contohnya perizinan berwirausaha, seperti misalkan dalam contohnya usaha kuliner, ketika kita jualan makanan, dari situ ada izin-izin yang perlu dibikin, itu seperti misalkan PIRT, terus juga BPOM, dan juga terakhir bisa halal dari MUI, gitu ya, sertifikasi halal dari MUI, seperti itu. Saya slide. Lanjut lagi, tadi kepotong.
di sini yang terakhir ada kejar prestasi. Kita sebagai wirausaha, pebisnis itu tentu ingin membuat bisnis kita menjadi maju, berprestasi dan bermanfaat bagi banyak orang gitu ya, bagi masyarakat seperti itu, memberikan dampak yang positif tentunya. Oke, next lagi. Di sini ada selanjutnya ada sikap dan perilaku wirausaha. Di situ sorry terlewat lagi. Oke. Di sini ada sikap dan perilaku wirausaha. Yang pertama, sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan itu merupakan bagian penting dalam etika berwirausaha. Sikap dan perilaku ini harus diberikan kepada pelanggan tanpa pandang bulu. Adapun sikap dan perilaku yang harus dijalani pengusaha dan seluruh karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu jujur dalam bertindak dan bersikap, kemudian rajin, tepat waktu, dan tidak pemalas, yang murah senyum, lemah lembut dan ramah, sopan dan hormat, ceria dan pandai bergaul, fleksibel dan suka menolong pelanggan, serius dan memiliki rasa tanggung jawab, serta terakhir rasa memiliki perusahaan yang tinggi. Rasa memiliki perusahaan ya tentu sebagai owner ya kita harus memiliki rasa tersebut gitu, supaya kita bisa all out lah terhadap bisnis yang kita jalankan seperti itu. Oke, next lagi di sini ada ciri-ciri bisnismen atau wirausahawan yang sukses berhasil gitu. Ya, jadi berwirausaha tidak semuanya langsung berhasil sesuai dengan harapan. Tidak sedikit pengusaha yang sukses pernah merasakan jatuh bangun dalam membangun usahanya. Ya, berikut ini ada beberapa ciri-cirinya, yakni para wirausaha yang bisa dikatakan berhasil. Pertama, tentu memiliki visi dan tujuan yang jelas. Kedua, inisiatif dan proaktif. Ketiga, berorientasi pada prestasi. Keempat, berani mengambil resiko. Kelima, tanggung jawab dengan aktivitas yang dijalankan. Enam, punya komitmen yang tinggi. Dan yang ketujuh, mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik. Ya, dengan seperti yang saya bilang tadi di slide sebelumnya, dengan para konsumen, dengan para pegawai, gitu ya, pada orang-orang di sekitar tentunya. Di sini yang poin 2 juga penting ya, inisiatif dan proaktif. Kita harus punya inisiatif yang baik, terus tentu juga harus aktif dalam berbisnis, tetap berinovasi dengan bisnis yang kita jalankan gitu kan, hal apa sih yang baru, misalkan ya ikut-ikutan latah gitu misalkan dalam berbisnis. Mungkin boleh ya gitu sekali-sekali gitu, misalkan kita dalam bisnis kuliner, kita contohnya berjualan mie ayam gitu, tapi dalam satu waktu ada trending dalgona coffee gitu ya, kita terus ada ikut jualan itu juga gitu, mungkin untuk cek ombak pasar kayak gimana gitu ya, itu juga boleh ya kan, itu positif juga gitu ya. Cuman tapi jangan sampai bisnis utama kita tuh jadi terbengkalai dengan membuat inovasi baru yang lagi trending gitu ya, lagi viral. Ya, seperti itulah ya, prestasi, mengambil risiko, ya, tanggung jawab, komitmen, seperti itu. Oke, ini yang terakhir kayaknya. Oke, mungkin selanjutnya lagi slide-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini sangat singkat ya slide-nya, presentasi saya. Maka dari itu kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.